Selamat malam Tribuner, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Polisi dan Satgas telusuri jejak harimau di Lampung Barat. Polres Lampung Barat bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas Pencarian Harimau masih berusaha mencari keberadaan hewan tersebut. Polisi bersama dengan tim Satgas Pencarian Harimau masih mencari hewan buas yang menerkam 3 orang itu, di mana 2 orang meninggal dunia dan 1 mengalami luka berat karena diterkam oleh harimau. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan pihaknya sampai saat ini tengah melakukan perburuan kepada hewan buas tersebut. Satgas Pencarian Harimau terdiri dari 25 orang, diantaranya 20 orang dari polisi serta tim TNPPS. Ada juga 4 orang dari tim Safari Indonesia dari Jawa Barat dan 1 orang dari dilibatkan. Dengan memiliki telepati harimau dan tim dibagi menjadi 2 tim. Tim menyusuri jejak harimau sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas. Tim masing-masing ini membawa kandang perangkap untuk ditempatkan di 1 titik tempat keberadaan harimau. Sampai saat ini tim pencarian harimau belum menemukan hasilnya. Para pencari harimau tersebut terus melakukan evakuasi dan evaluasi setiap harinya. Lampung Barat saat ini untuk mengetahui atau menangkap keberadaan harimau ini telah membentuk Satgas Penanganan Harimau dengan anggota kurang lebih ada sekitar 20 orang dan juga dibantu oleh 4 orang dari tim Safari Indonesia dari Jawa Barat dan juga 1 lagi yaitu orang yang dianggap memiliki kemampuan telepati harimau. Jadi ada kurang lebih sekitar 25 orang, di mana jumlah ini dibagi menjadi dua tim, masing-masing ada 12 orang. Mereka bertugas untuk menyusuri jejak-jejak harimau ini sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh Satgas. Nah, namun demikian sampai saat ini belum diketemukan titik di mana tempat harimau ini berada. Cara kerja mereka adalah masing-masing tim ini membawa kandang perangkap untuk ditempatkan di suatu titik yang dianggap itu adalah tempat keberadaan si harimau ini. Namun demikian sampai saat ini belum ada hasilnya. Mereka berangkat mulai jam 8 pagi atau jam 9 pagi, kemudian mereka kembali ke posko sekitar pukul 17 sore. Kemudian 2 tim ini mendiskusikan terkait hasil masing-masing, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan untuk besok hari. Mungkin ada metode baru atau seperti apa. Saat ini metodenya adalah masih dengan memasang perangkap atau kandang perangkap di titik-titik yang dipikir atau dipandang itu ada pergerakan harimau dan juga membawa senjata bius untuk harimau tersebut. Kita berharap semoga Bazar takjil di Taman UMKM Bung Karno hari pertama. Puluhan IKM di Bandar Lampung memeriahkan Bazar takjil di Taman UMKM Bung Karno Pahoman pada hari pertama. Hal itu dibenarkan oleh PLT Kepala Dinas Perindustrian Pemkot Bandar Lampung Dedeh E. Fauzi. Saat hal itu juga akan tetapi ia menyebutkan sudah ada 250 IKM yang mendaftar dan mengisi stand bazar. Sementara sudah ada 115 UKM yang mendapatkan nomor peserta bazar. Dedeh menyebutkan hal itu kemungkinan lantaran baru pertama bazar. Dan selain itu, Dede juga mengungkapkan bazar takjil ini gratis, tidak dikenakan biaya. Ia pun menjelaskan bazar takjil IKM ini berlangsung setiap hari selama bulan Ramadan.
Rumah di Sumberjaya, Lampung Barat kebakaran, petugas masih memadamkan api. Peristiwa kebakaran terjadi kembali, yakni di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, Lampung. Kali ini kebakaran terjadi di rumah warga Kelurahan Tugusari, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat pada Jumat 15 Maret 2024. Kabid Pemadam Kebakaran dan juga Satpol PP Damkar Lampung Barat, yakni Yudi Herianto, membenarkan perihal kebakaran tersebut. Selain UPT Damkar yang ada di Kecamatan Sumberjaya, satu unit damkar dari UPT Kebun Tebu juga dikirim ke lokasi. Terkait kronologis, identitas korban dan penyebab kebakaran saat ini pihaknya belum bisa memastikan, sebab pihaknya juga masih menunggu laporan dari petugas di lapangan yang masih fokus memadamkan api. Peristiwa kebakaran ini juga dibenarkan Kepala UPT Damkar Sumberjaya, yakni Hengki Saputra, saat ini masih berada di lokasi, dan ia juga mengaku pihaknya belum bisa memastikan terkait sumber api yang perlahan mulai membesar itu, serta saat ini di lokasi sedang dilakukan pemadaman dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI serta masyarakat. Melaporkan kondisi terkini, ini posisi merupakan kamar dan dapur, dan dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran Sumberjaya. Melaporkan kondisi terkini, ini posisi merupakan kamar dan dapur, dan dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran Sumberjaya. Melaporkan kondisi terkini, ini posisi merupakan kamar dan dapur, dan dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran Sumberjaya. Melaporkan kondisi terkini, ini posisi merupakan kamar dan dapur. Kasus dihentikan, pelaku pencoblosan surat suara di Waikandis masih menjadi misteri. Pelaku pencoblosan ratusan surat suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung masih menjadi misteri. Kasus ini pun dinyatakan ditutup. Kasus ini dinyatakan ditutup setelah Santra Gakumdu Bandar Lampung memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu ini. Berdasarkan dari keterangan Gakumdu, kasus TPS yang memenuhi unsur pidana pemilu karena dalam frasa pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 532 Undang-Undang tersebut mengatur pidana bagi mereka yang merugikan surat suara pemilu atau yang menghasilkan tambahan surat suara peserta pemilu tertentu. Aprili Winda mengatakan TPS 19 telah dilakukan pemungutan suara ulang sehingga tidak terjadi penambahan surat suara untuk peserta pemilu. Disinggung terkait potensi adanya fenomena yang terulang di pemilu berikutnya, ia mengingatkan tak ada sanksi dari Gakumdu. Aprili mengatakan tidak akan berandai-andai. Diketahui terdapat 233 surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis pada pencoblosan 14 Februari 2024, di mana 133 surat suara itu milik caleg DPRD Provinsi Lampung nomor urut 2, yakni Netilia Sukri dari Demokrat, dan 100 surat suara milik caleg DPRD Kota Bandar Lampung, yakni Sidik Effendi dari PKS. Bahwa ini tidak memenuhi unsur pidananya. Kemudian jadi untuk TPS 19 ini berdasarkan hasil pembahasan dengan tim Gakumdu, Bawaslu, kemudian kepolisian, kemudian teman-teman kejaksaan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilunya kita hentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Apa sih alasan tidak memenuhi unsur ini? Kan surat suara sudah tercoblos dan udah banyak juga contoh-contoh dari provinsi lain juga yang ternyata berpidana. Ini gimana dari analisanya, dari kajian bersama Gakumdu? Ya, dari kajian bersama dengan Gakumdu, yang pertama terkait frasa pasalnya, bahwa di 532 itu kan bunyinya dia menguntungkan atau menambah suara, sehingga memang itu tidak terjadi. Karena kan belum direkapitulasi di KPPS, kan belum dihitung. Nah, kemudian outputnya adalah
sudah diadakannya PSO. Itu terkait tidak memenuhi unsurnya. Kemudian terkait bukti juga, dia hanya ada satu alat bukti, yaitu surat susu yang sudah tercoblos. Bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi, ahli itu emang tidak mendukung atau gimana untuk membuat bukti? Keterangan ahli kan kemarin di keterangan ahli juga menyatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur pidananya. Kemudian dari hasil klarifikasi semua saksi, ada 19 saksi yang sudah kita panggil plus ahli. Ini tidak ada juga yang mengakui ataupun melihat secara langsung yang melakukan pencoblosan. Mendengar, melihat secara langsung tidak ada yang melakukan. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk pemilu 2029 terjadi hal yang sama dan dianggap tidak terbukti bersalah lagi ke ini ketua jika kejadian. 2029 masih 2024. Iya, karena kan ini sudah panjang gitu dan tidak ada buktinya ini. Berarti dipastikan mereka semua tidak bersalah ini ketua. Jadi gini, artinya dari secara fakta-fakta hukumnya seperti itu. Karena kita kan berbicara. Berikut ini berita dari rumah warga Tanggamus yang rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Penghuni mengalami luka-luka. Satu rumah warga Kecamatan Kota Agung akibat rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang pada Kamis 14 Maret 2024. Rumah warga yang rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang ini milik seorang pengemudi ojek bernama Apriansyah yang berusia 42 tahun. Akibat rumah yang rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang ini, istri beserta 2 anak Apriansyah mengalami luka-luka. Untuk istrinya yang bernama Siti Santriani 35 tahun mengalami luka akibat terkena serpihan semen yang berhamburan akibat peristiwa tersebut. Kemudian Zahra 8 tahun, anak dari Apriansyah mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan rumah. Sementara itu sang bayi yang masih berusia 20 hari juga mengalami luka di bagian mulutnya akibat mengalami benturan saat peristiwa itu terjadi. Apriansyah mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.00 saat dirinya sedang tidak ada di rumah. Apriansyah mengungkapkan setelah membawa sang adik ke dapur, pohon yang berada di sekitar rumah korban ini tumbang dan menimpa rumahnya. Pada saat itu anak dari Apriansyah mengalami luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kota Agung. Masya Allah, cobaan begitu berat. Hancur Mi rumahnya Aprimi, ketimpa pohon, hancur. Masya Allah, cobaan begitu berat. Hancur Mi rumahnya Aprimi, ketimpa pohon, hancur. Masya Allah, cobaan begitu berat. Masyarakat Bandar Lampung boleh menyambangi wisata religi selama Ramadan. Masyarakat Bandar Lampung dapat menyambangi sejumlah wisata religi di Kota Tapis Berseri selama bulan Ramadan 2024. Dari Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung, Ardiansyah menuturkan sejumlah wisata religi yang dapat disambangi masyarakat selama Ramadan mulai dari Masjid Al-Furqan, Masjid Jamil Anwar, Masjid Al-Mabrur, Masjid Al-Yakin, dan Masjid At-Taqwa. Ia menjelaskan sejumlah masjid di Bandar Lampung ini dapat digunakan untuk iktikaf. Dan selain itu ia menyebutkan sejumlah wisata religi di Bandar Lampung ini memiliki nilai sejarah masing-masing yang menarik untuk dipelajari. Seperti Masjid Al-Furqan yang menjadi salah satu ikon kota Bandar Lampung. Masjid Al-Furqan juga memiliki menara setinggi 114 meter.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan juga TikTok Tribun Lampung. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnula Syaifa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.